Halo guys, nama gua Fadli Yusuf Sofyan dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di video kali ini gua bakalan menjelaskan mengenai Green Supply Chain Management. Apa sih Green Supply Chain Management itu? Nah, mari kita jelaskan. Nah, jadi gini guys. GSCM atau Green Supply Chain Management adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan praktik-praktik ramah lingkungan ke dalam seluruh rantai pasokan suatu organisasi. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasional dalam rantai pasokan, serta meningkatkan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan. Begitu guys. Jadi sekarang tahu kan apa itu GSCM? Nah, setelah mengetahui pengertiannya, apa sih pentingnya GSCM ini untuk perusahaan dan apakah ada manfaatnya? Tentu saja ada. Let's check it out. Pentingnya GSCM terhadap perusahaan itu bisa dilihat dari kemampuannya yang bisa mengatasi masalah lingkungan dan berkontribusi pada praktik bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini ada beberapa poin, sekitar 8 poin penting atau alasan utama mengapa GSCM itu sangat penting bagi perusahaan. Yang pertama, konservasi lingkungan. Ya, sudah pasti. Kontribusinya adalah terhadap kontribusi lingkungan. Dengan mengintegrasikan praktik ramah lingkungan sepanjang rantai pasokan, organisasi dapat mengurangi dampak lingkungan mereka, termasuk emisi karbon, polusi, dan pengekangan sumber daya. Ini pada gilirannya membantu dalam melestarikan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Yang kedua ada kepatuhan regulasi. Banyak negara dan wilayah telah menerapkan peraturan dan standar lingkungan. GSCM membantu organisasi memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini, menghindari masalah hukum dan potensi denda. Mengadopsi secara proaktif praktik hijau juga atau GSCM juga dapat menempatkan perusahaan sebagai pemain yang bertanggung jawab dan etis di pasar. Yang ketiga ada pengurangan biaya tentunya. Dengan mengoptimalkan konsumsi energi, mengurangi limbah, dan meningkatkan manajemen sumber daya secara keseluruhan, organisasi dapat mengurangi biaya. Misalnya, menggunakan teknologi yang efisien secara energi, mendaur ulang bahan, dan mengadopsi kemasan yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat finansial jangka panjang. Yang keempat ada peningkatan reputasi perusahaan. Ya, mengadopsi praktik GSCM ini memungkinkan organisasi untuk sejalan dengan nilai-nilai ini dan meningkatkan reputasi korporat mereka. Citra lingkungan yang positif dapat menarik konsumen, investor, dan mitra bisnis yang peduli dengan lingkungan, sehingga meningkatkan loyalitas mereka dan kepercayaan mereka. Daya saing di pasar yang kelima, saat berkelanjut. Perusahaan yang menerapkan GSCM menempatkan keunggulan kompetitif di pasar. Konsumen lebih cenderung memilih produk atau layanan dari perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan. Hal ini dapat menghasilkan peningkatan pangsa pasar dan daya saing jangka panjang yang lebih baik. Yang keenam ada pengurangan risiko. GSCM membantu mengurangi risiko yang terkait dengan masalah lingkungan, misalnya gangguan dalam rantai pasok akibat peristiwa cuaca ekstrim, kelangkaan sumber daya, atau perubahan regulasi dapat diminimalkan dengan mengadopsi praktik berkelanjutan yang mempertimbangkan tentang potensial ini. Yang ketujuh ada inovasi dan diferensiasi. GSCM mendorong inovasi dalam desain produk, proses manufaktur, dan operasi rantai pasok. Perusahaan yang mengadopsi GSCM ini seringkali berada di garis depan perkembangan teknologi yang dapat menghasilkan diferensiasi produk dan peluang pasar baru. Yang kedelapan ada daya tahan jangka panjang. Praktik bisnis yang berkelanjutan atau GSCM ini memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memenuhi standar lingkungan saat ini, tetapi juga bersiap menghadapi tantangan masa depan. Perspektif jangka panjang ini kritis untuk ketahanan dan adaptabilitas bisnis dalam dunia yang terus berubah. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke manfaatnya.
manfaat dari Green SCM ini banyak sekali guys ya. Di sini gua akan menyimpan atau memberikan 10 manfaat dari Green Supply Chain Management ya guys ya. Yang pertama ada pengurangan dampak lingkungan tentunya ya. GSCM membantu mengurangi dampak negatif operasional perusahaan terhadap lingkungan. Pengoptimalan proses produksi, pemilihan bahan baku yang berkelanjutan, dan manajemen limbah yang baik, mengurangi emisi karbon, polusi air, dan pencemaran lingkungan lainnya. Yang kedua ada sumber daya yang efisien atau efisiensi sumber daya. Nah, GSCM fokus pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien dengan mengurangi pemborosan dan memaksimalkan penggunaan energi dan bahan baku. Perusahaan dapat menghemat biaya dan meraih keberlanjutan jangka panjang. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi. Ini sih sudah pasti ya guys ya. Tidak perlu dijelaskan lagi karena penerapan GSCM dapat membantu perusahaan mematuhi peraturan lingkungan dan keberlanjutan yang berlaku. Ya. Yang keempat ada peningkatan reputasi dan citra seperti yang tadi gua jelaskan. Ya. Perusahaan yang mengadopsi GSCM umumnya memperoleh reputasi yang lebih baik di mata konsumen, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, inovasi produk dan proses. Fokus pada GSCM dalam rantai pasok mendorong inovasi. Perusahaan dapat mengembangkan produk yang lebih ramah lingkungan dan menerapkan proses produk yang lebih efisien, menciptakan peluang baru untuk tumbuh bisnis. Ya, begitu guys. Yang keenam ada reduksi biaya operasional. GSCM seperti efisiensi energi dan manajemen limbah yang baik dapat mengarah pada pengurangan biaya operasional jangka panjang. Ini melibatkan penggunaan sumber daya secara lebih cerdas dan mengurangi ketergantungan pada bahan dan energi yang mahal. Tujuh, keunggulan kompetitif ya. Perusahaan yang menerapkan GSCM dapat memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Semakin banyak konsumen yang menghargai keberlanjutan dan memilih produk dari perusahaan yang berkomitmen terhadap praktik ramah lingkungan. Ya, jadi bakal unggul nih untuk bersaing dengan pasar-pasar lain. Untuk bersaing di pasar maksudnya ya gitu. Yang 8, manajemen risiko yang lebih baik. Dengan memperhitungkan aspek lingkungan dalam rantai pasok, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan perubahan iklim, ketidakpastian regulasi, dan gangguan rantai pasok akibat lingkungan. 9. Hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Penerapan GSCM memperkuat hubungan dengan pemasok. Pemasok yang memahami dan mendukung praktik keberlanjutan dapat menjadi mitra yang lebih stabil dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Yang ke-10 ada peningkatan kualitas produk. Tentunya ya guys ya, ini yang terakhir. Fokus pada GSCM dapat meningkatkan kualitas produk dengan memilih bahan berkualitas tinggi dan proses produksi yang cermat. Perusahaan dapat memenuhi harapan konsumen terhadap produk yang ramah lingkungan dan andal ya guys ya. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Ya, dengan penjelasan yang tadi gua sebutkan, kesimpulannya dapat diambil yaitu perusahaan dapat dengan menerapkan Green Supply Chain Management ini, perusahaan dapat mengakses sejumlah manfaat signifikan. Dampak lingkungan negatif dapat dikurangi, efisiensi sumber daya ditingkatkan, dan biaya operasional berkurang melalui penggunaan yang lebih bijaksana. Penerapan GSCM juga membantu perusahaan mematuhi regulasi lingkungan, meningkatkan reputasi, dan menciptakan produk yang inovatif. Keunggulan kompetitif dapat diperoleh melalui citra berkelanjutan dan respons terhadap kebutuhan konsumen yang semakin menghargai praktik ramah lingkungan. Dengan mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam rantai pasok, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah jangka panjang sambil mengelola resiko dengan lebih baik dan memperkuat hubungan dengan pemasok. Keseluruhan, GSCM bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga strategi bisnis yang menguntungkan dalam mencapai keberlanjutan operasional dan kesuksesan jangka panjang. Oke, sekian dari gua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.